Oke, baik. Di kesempatan kali ini kita akan membahas servo valve yang ada di PC 12,5/8 ya. Jadi servo valve ini terdapat di masing-masing pompa. Jadi semua main pump itu mempunyai servo valve dan servo piston ya. Nah, servo valve ini adalah komponen terakhir dari OLSS system yang akan membentuk sudut pompa. Jadi kemarin sudah kita bahas mengenai TVC valve, CO valve, dan NC valve. Nah, output pressure dari NC valve ini berupa PECN ini nanti yang akan masuk ke servo valve untuk mengatur sudut pompa. Jadi semakin besar PECN, maka sudut pompanya juga akan semakin besar. Nah, seperti apa cara kerjanya? Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Komponen dari servo valve itu apa saja? Nah, ini ada dua piston warna merah dan warna biru, dan ada piston yang besar nomor 19 ya di bagian bawah. Oke, pertama saat PECN dari NC valve ini mulai membesar pressernya ya, dia akan masuk ke servo valve melalui pot B. Nah, dari pot B ini masuk ke chamber C. Nah, pressure dari PECN ini tugasnya dia akan mendorong piston nomor 8 yang warna biru ini ke arah kiri melawan spring nomor 4A dan nomor 4. Bisa kita lihat di sini springnya ada dua ya untuk servo valve, 4A dan nomor 4. Nah, tapi ukurannya berbeda ya. 4A ini lebih kecil daripada nomor 4, sehingga nanti yang akan bekerja duluan itu adalah spring nomor 4A. Nah, ketika nanti 4A ini sudah mentok, baru spring nomor 4 ini yang akan dilawan oleh pressure PECN dari sebelah kanan. Nah, saat PECN tadi masuk ke chamber C, dia akan mendorong spool ke arah kiri. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini ada arm yang menghubungkan ketiga piston ya. Saat tadi piston yang warna biru ini terdorong ke kiri, karena piston nomor 19 diam, maka piston nomor 13 yang warna merah ini akan terbawa ke arah kiri ya. Terbawa ke arah kiri melawan spring kecil yang ada di sebelah kirinya ini. Nah, saat piston yang warna merah ini terbawa ke kiri ya, dia akan membuka saluran ya, dari pot A ini menuju ke pot H. Nah, A ini dari mana? A itu sumbernya dari pilot pressure ya, atau PSV. Nah, ini nanti ketemunya dengan pilot pump. Nah, oli dari pilot pump masuk ke pot A, kemudian dibuka menuju ke pot H. Nah, dari pot H ini pressure pilot itu akan masuk ke servo piston ya pada chamber J. Kemudian pressure PSV tadi dari pilot pressure itu akan mendorong servo piston ke arah kiri untuk melawan spring. Nah, saat piston ini bergerak ke kiri, ini artinya sudut pompa sedang proses dibesarkan ya. Sudutnya dibesarkan untuk mendapatkan flow dengan jumlah yang lebih banyak, seperti itu. Nah, saat servo piston nomor 19 terdorong ke arah kiri, sekarang piston yang di tengah ya, nomor 8 ini sebagai tumpuan, sehingga apa? Ketika arm ini terdorong ke arah kiri, maka piston yang atas ini sekarang akan terungkit ke arah kanan. Nah, ketika dia terungkit ke arah kanan, dia akan menutup hubungan antara pot A dengan pot H, sehingga apa? Sehingga piston ini akan berhenti saat hubungannya di sini sudah mulai ditutup ya. Setelah terjadi kesetimbangan antara pressure yang ada di chamber J dengan tekanan spring di sebelah kiri ya. Nah, itu adalah proses ketika sudut pompanya membesar. Kemudian apa yang terjadi saat PECN ini turun? Nah, saat pressure PECN turun, maka spring di bagian kiri ya, ini akan lebih menang untuk mendorong piston nomor 8 yang warna biru ini ke arah kanan. Nah, saat pistonnya terdorong ke kanan ya, prosesnya sama ya seperti yang di awal tadi. Piston 19 ini sebagai tumpuan, piston 8 bergerak ke kanan, kemudian piston 13 warna merah ini akan terbawa bergerak ke arah kanan.
saat piston merah bergerak ke kanan ya, dia akan menghubungkan pot A dengan pot D, kebalikan yang tadi ya. Kalau tadi proses membesarkan, A itu terhubung dengan H. Nah sekarang saat proses mengecilkan sudut pompa, maka A itu dihubungkannya dengan D. Nah ketika A dibuka hubungannya dengan D, maka oli dari pilot pump ya, atau pilot pressure itu akan masuk ke chamber F ya, atau chamber spring di servo piston. Nah oli yang ada di sini ini akan mendorong servo piston ke arah kanan. Nah ketika piston nomor 19 bergerak ke kanan, ini artinya sudut pompanya akan dikecilkan ya. Nah sekaligus ketika piston ini bergerak ke kanan, dia akan mengungkit ya, melalui arm yang ada di tengah ini, dia akan mengungkit piston nomor 13 ke arah kiri untuk menutup saluran antara A dengan D. Ketika apa? Ketika sudah terjadi keseimbangan ya antara pressure di chamber F dengan chamber J ya. Nah kalau sudah terjadi keseimbangan ya, sudut pompa akan dipertahankan di posisi itu berdasarkan pressure dari PECN ya. Oke, kesimpulannya, saat PECN kecil, servo pistonnya ini ke arah kanan, sudut pompanya kecil. Saat PECN besar, servo pistonnya ke arah kiri, sudut pompanya besar ya, seperti itu. Nah terus ada pertanyaan seperti ini, saat engine mati, pompa itu berada di sudut minimal atau maksimal? Nah ini jawabannya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di servo piston, di sebelah kiri ini ada spring, di sebelah kanan ini tidak ada spring. Artinya apa? Saat engine mati, pompa berhenti, tidak ada pressure antara F dan J, maka spring ini akan memposisikan servo pistonnya ke arah kanan, mentok sampai di sini ya. Nah artinya apa? Ketika piston ini bergerak ke kanan atau mentok di posisi kanan, itu adalah posisi sudut pompa paling minimal ya. Kesimpulannya, saat engine mati, sudut pompanya itu berada di posisi minimal. Oke, mungkin itu ya penjelasan singkat mengenai servo valve yang ada di PC 12,5/8.